Shit. Shit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja tanaijal fikri li arbabil hija wa khatta anhu min syama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahli hatta badat lahum syumushul ma'rifah ra'a mukhaddaratiha mukashifah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat Bina Damai Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan membahas yang lagi viral di Jogja, yaitu video terkait video-video yang menyebar di media sosial, yaitu video yang menampakkan orang-orang atau masyarakat puluhan orang sedang membaca Al-Quran di trotoar Malioboro, Yogyakarta. Nah, ini merupakan sebuah gerakan, ya, gerakan yang tidak biasa. Karena membaca Al-Quran di trotoar atau di jalan, di sepanjang jalan Malioboro gitu. Nah, pelakunya banyak, tentunya ibu-ibu, bapak-bapak, dan anak-anak muda juga terlibat di sana. Nah, video ini mendapat banyak tanggapan dari para netizen terkait apa sih maksud dari gerakan ini gitu loh. Kenapa kok baca Al-Quran di trotoar? Apakah nggak ada masjid di Jogja? Nggak ada musola di Jogja? Nggak ada surau gitu? Atau mereka nggak punya rumah gitu loh, sehingga mereka berduyun-duyun membaca Al-Quran di trotoar gitu loh. Nah, sebelum kita lanjut membahas apa sih makna atau dibalik gerakan membaca Al-Quran di trotoar Malioboro ini, kita lihat dulu ya sejenak seperti apa sih videonya itu gitu loh. Nah, waduh, kalau dilihat sepintas yang ada dalam video ini memang tidak bermasalah begitu ya, baik-baik saja, atau ya wajar lah begitu. Tetapi kalau dilihat dari gerakan di balik video ini seperti apa, itu menimbulkan banyak pertanyaan lah gitu ya. Misalnya siapa sih mereka, siapa sih yang menggerakkan membaca Al-Quran di trotoar Yogyakarta ini? Ternyata gerakan itu dipelopori oleh seorang alumnus HTI gitu ya. Tapi yang namanya militansi atau pemahaman itu tentu tidak akan hilang begitu saja, walaupun rumahnya, organisasinya sudah dibubarkan, tetapi fahamnya pasti akan ada gitu, akan terus berkembang gitu loh. Sebagaimana paham Khawarij, walaupun sudah ada sejak masa Rasulullah dan lebih berkembang lagi masa tabi'in, ya, itu sampai sekarang faham itu tetap ada gitu loh. Bahkan di Indonesia tetap masih ada begitu. Nah, begitupun dengan HTI juga masih ada gitu loh, ya. HT lah kalau di dunia, kalau di negara-negara lain itu HT, kalau di Indonesia itu HTI gitu, Hizbut Tahrir Indonesia. Itu ada makna, ada sesuatu gitu di balik gerakan ini. Misalnya kita analisis ya gitu.
Dengan gerakan itu, kalau misalnya ada orang yang mengomentari atau yang berpendapat bahwa melarang atau merasa panas dengan atau gerah dengan melihat gerakan itu, pasti dia akan mengkonterbalik bahwa orang yang panas dengan melihat atau mendengar membaca Al-Quran di trotoar itu adalah setan gitu loh. Dengan bahasa lain, hanya setanlah yang akan merasa panas atau terusik dengan gerakan membaca Al-Quran di trotoar Yogyakarta itu, di Malioboro itu. Atau orang yang tidak sependapat dengan orang-orang yang membaca Al-Quran di trotoar itu dikatakan sebagai menista agama. Paling tidak ya dianggap tidak simpati kepada Islam gitu. Karena kita tahu Al-Quran adalah kalamullah yang setiap muslim itu harus membacanya. Namun membaca Al-Quran tentu ada adabnya gitu. Ada tempat-tempat khusus, ada tempat-tempat yang diperbolehkan. Walaupun begitu, saya tidak mendukung gerakan membaca Al-Quran di trotoar Malioboro itu. Juga tidak melarang gitu loh. Tapi ya sepantasnya sajalah gitu ya. Sepatutnya saja membaca Al-Quran itu di tempat-tempat yang sudah ditentukan lah gitu loh. Ya. Jadi tidak sembarangan di tempat umum begitu. Kalau misalnya itu kan tempat umum, apalagi Jogja itu kan dikenal dengan kota berbudaya ya, kota yang santun begitu. Tetapi kok ada masyarakatnya yang seperti ini begitu loh. Kalau tidak disusupi oleh paham-paham yang radikal, paham-paham ekstremis, paham-paham fundamentalis, transnasional, itu tidak akan terjadi seperti ini gitu. Ini memang gerakan-gerakan seperti ini yang digerakkan oleh organisasi-organisasi transnasional ini sangat membahayakan sebenarnya ke depannya bagi kerukunan umat Islam, bagi kerukunan Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, juga bagi perkembangan Islam begitu loh. Dengan gerakan seperti ini sebenarnya bukan malah memajukan atau membuat Islam itu positif di mata non-muslim, tetapi malah membuat yang kok begitu ya Islam gitu loh. Membaca kitab suci di trotoar gitu loh. Bisa-bisa nanti juga orang-orang non-Islam itu akan mengadakan hal yang seperti itu gitu loh. Lalu terjadi saling perang atau saling ejek mengejek lah gitu. Perang omongan lah ya setidaknya, atau juga bahkan saling menyinggung kayak begitu. Nanti apa ya kalau misalnya orang-orang non-muslim, orang-orang Katolik, orang-orang Hindu, Buddha misalnya, yang notabene di sana itu kan masih banyak lah gitu orang-orang Hindu di Jogja itu, karena pusat Hindu Buddha itu ada di Jogja juga dengan Candi Borobudur dan Prambanannya. Maka kayaknya agak ini ya, kalau misalnya terjadi mereka juga membaca kitab-kitab suci mereka, membaca Injil di trotoar, pasti banyak yang nyinyir juga begitu loh. Banyak orang-orang muslim kalangan fundamental ini pasti akan mengatakan, wah itu itu tidak boleh, itu sudah melecehkan Islam gitu yang mayoritas begitu. Pasti akan banyak kata-kata yang ya tidak mendukung lah gitu lah ya, tidak sependapat gitu. Nah, untuk menghindari hal ini seharusnya gitu loh, para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat itu mewaspadai atau menghindari lah supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi begitu. Memang membaca Al-Quran itu suatu keharusan gitu ya. Karena apalagi di bulan Ramadan ini membaca Al-Quran itu ya sesuatu yang
sangat dianjurkan, diwajibkan gitu. Bukan hanya di bulan puasa sebenarnya, hanya saja kalau di bulan puasa, di bulan Ramadan ini pahalanya lebih banyak gitu ya, lebih baik gitu. Bahkan orang yang membaca Al-Quran ya, siapapun itu sebenarnya memang dikatakan sebagai orang yang terbaik gitu ya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Nah, yang kira-kira artinya orang-orang terbaik itu adalah orang-orang yang membaca Al-Qur'an gitu ya. Dan mereka yang mengajarkannya gitu. Jadi mungkin mereka juga berpatokan kepada hadis itu gitu loh. Hanya saja kalau menurut saya mereka itu terlalu sembarangan juga membaca Al-Quran ya, di trotoar dengan suara keras. Kita lihat tadi videonya itu suaranya keras, seakan-akan mengatakan bahwa aku ini muslim gitu loh. Aku ini muslim, lihatlah aku gitu loh. Aku sedang membaca Al-Quran, sedang membaca kitab suci yang menjadi dasarku gitu. Aku seorang yang alim begitu, dengan membaca Al-Quran di trotoar di depan umum, ditonton oleh berbagai masyarakat yang keimanannya atau keyakinannya berbeda-beda begitu. Ini kan sebenarnya sama aja dengan pamer gitu, bukan menjadi khairukum, bukan menjadi yang terbaik, bukan menjadi khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu ya, bukan menjadi seseorang yang yang terbaik gitu loh ya, orang yang terpilih, tetapi juga sebaliknya gitu, tidak pantas lah kalau menurut saya ya. Boleh saja memang mengajarkan dengan membaca, misalnya mendengarkan dengan membaca, terus orang lain kan bisa saja mengikuti begitu, bisa saja. Tetapi kalau ini bukan mengikuti, tapi justru malah kayaknya menginjak-injak dalam tanda kutip ya, syariat Islam begitu loh, karena ditempatkan di tempat yang tidak semestinya begitu loh. Membaca Al-Quran semestinya ya di masjid, misalnya di musola atau di surau atau di rumah lah ya gitu. Ini di trotoar gitu, nggak etis lah begitu ya, adabnya itu tidak sesuai, apalagi sambil selonjoran, sambil belum tentu juga mereka ini ya suci, sudah mengambil wudhu gitu loh, belum tentu juga. Tapi oke lah gitu, itu urusan lain. Tetapi dengan kejadian ini menurut saya ini jelas ada unsur politisnya gitu loh, ada unsur ada unsur yang besar di balik gerakan ini gitu loh. Misalnya pokoknya ada unsur adu domba gitu. Kalau mereka diejek, mereka dicemooh oleh masyarakat, yang memang sudah terjadi di warganet itu, di warga medsos, bahwa ada yang mengatakan ini sesuatu yang tidak pantas, ini politisasi agama, politisasi Al-Quran begitu loh. Karena kalau misalnya mereka diserang seperti saat ini, mereka berbalik gitu loh, bahwa itu yang seperti saya katakan tadi, itu adalah setan begitu loh. Kalau yang tidak setuju itu adalah setan begitu, yang tidak setuju itu adalah sesat. Orang memanggil menghentikan hujan, pawang hujan aja diperbolehkan, kenapa membaca Al-Quran yang baik tidak diperbolehkan gitu loh di tempat umum gitu. Seperti itu. Jadi memang orang-orang semacam HTI ini memperbolehkan apapun caranya demi tujuan mereka begitu loh, yaitu mensyiarkan Islam, tapi dengan jalan yang ya
berkonfrontasi yang tidak sesuai dengan syariat-syariat Islam begitu. Mereka ingin menegakkan ajaran Islam, tetapi tidak dengan jalur-jalur yang sesuai begitu ya. Ingin menggulingkan pemerintahan Indonesia dengan mengganti dengan dasar-dasar syariat Islam. Mereka melihat Indonesia ini bukan bukan negara Islam, bukan negara Muslim gitu ya, tetapi negara kafir begitu, negara togut gitu loh. Selama Indonesia masih menegakkan, selama Indonesia masih mempraktekkan dasar-dasar negara itu di atas Undang-Undang 45 dan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, maka ya masih kafir gitu loh. Sebelum menegakkan syariat Islam begitu ya. Padahal kalau kita lihat di mana-mana Pancasila itu sendiri sangat Islami begitu ya. Atau undang-undang kita sangat Islami lah begitu. Ya karena itu disesuaikan dengan maqasidus syariahnya gitu loh. Bisa jadi mereka juga mengamalkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Umamah yang berbunyi, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Di sini diperintahkan kita untuk membaca Al-Quran, karena sesungguhnya membaca Al-Quran itu mendatangkan syafaat di yaumil qiyamah nanti gitu loh. Nah, dengan hadis ini mereka merasa terinspirasi atau menuruti hadis ini untuk membaca Al-Quran, tapi membaca Al-Qurannya mereka di trotoar ya gitu loh, di tempat umum gitu loh, di tempat publik gitu yang tidak semestinya lah gitu. Mestinya membaca Al-Quran itu ya kita sudah tahu semua lah gitu, di mana kita harus membaca Al-Quran dan kapan gitu loh membaca Al-Quran. Walaupun ya menurut MUI di Jogja sendiri, kalau kita baca-baca beritanya begitu, atau takmir masjid di Jogja itu malah itu boleh-boleh saja begitu loh. Tapi ya sesungguhnya itu menurut saya tidak tepat gitu loh, tidak sepantasnya gitu. Karena ini akan menginspirasi juga orang-orang yang berkeyakinan lain, yang non-muslim melakukan hal yang sama begitu. Ya. Jadi saran saya ya, melakukan kegiatan yang baik itu mestinya dengan cara yang baik begitu loh. Bukan melakukan hal-hal yang tujuannya baik tetapi dengan cara yang tidak etis begitu loh. Maka akhirnya ya tidak baik gitu loh. Ya seperti saat ini menjadi gunjingan masyarakat di warganet begitu ya. Di sosial media menjadi cibiran begitu loh. Menjadi pro kontra begitu loh. Ini sesuatu yang mestinya harus dihindari lah. Difikirkan terlebih dahulu sebelum melakukan sebuah gerakan ini gitu loh. Tapi ini mungkin ya memang disengaja. Ini sangat disengaja untuk mencerai-beraikan umat sebenarnya. Karena dengan cara ini, bahwa kalau orang yang tidak setuju dengan gerakan mereka, maka akan dikatakan ya tidak simpati, tidak setuju sama Islam begitu loh. Tidak berislam lah. Dikatakan bahwa bukan seorang Islam yang, atau bahkan hanya setan yang tidak setuju terhadap gerakan mereka begitu. Sebaiknya kalau tujuannya itu baik, harus dilakukan dengan cara yang baik gitu, bukan dengan cara yang sebaliknya yang akhirnya ya menjadi hal yang negatif begitu. Cukup sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.